Chelsea adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Chelsea beruntung, orang tuanya selalu mencukupi segala keperluannya. Tapi sayangnya, sikap Chelsea menunjukkan seakan-akan ia selalu merasa kekurangan. Chelsea itu sebenarnya anaknya ya pintar, juga baik, tapi ada satu berbeda sama adiknya. Dia itu nggak suka berbagi. Chelsea orangnya egois, nggak mau berbagi, pelit sama orang. Kalau Chelsea punya makanan gitu, Chelsea nggak mau berbagi kepada orang, nggak mau ngasih. Bahkan ada guru sekolah minggu cerita kepada saya, waktu persembahan itu saya kasih 5.000, tapi kata gurunya sekolah minggu itu Chelsea memberikan yaitu 2.000, yang lainnya itu buat jajan dia sendiri. Suatu hari, Chelsea pulang ke rumah sambil menangis. Ayah Chelsea pun segera mencari tahu apa yang membuat putrinya menangis. Disitulah Chelsea mulai menceritakan apa yang ia alami di sekolah minggu. Hari itu, ada sebuah kisah Alkitab yang menyentuh hatinya. Chelsea waktu itu pernah menonton Superbook yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Chelsea mendapat berkat, yaitu kalau Tuhan Yesus aja bisa berbagi kepada banyak orang, kenapa Chelsea tidak? Dia mendengar firman Tuhan, mungkin dari guru sekolah minggu, tertegur apa yang dia perbuat selama ini, dia merasa salah. Sejak hari itu, Chelsea mulai bertekad mengubah kebiasaan buruknya dan mulai peduli kepada sesamanya. Aku belajar untuk selalu berbagi kepada orang, untuk memberi apa yang Chelsea punya, untuk tidak pelit kepada teman-teman, supaya hidup Chelsea tuh berguna gitu. Karena Tuhan Yesus sudah mendahului berbagi kepada kita, Chelsea mau berbagi kepada teman Chelsea. Chelsea mau membongkar tabungan Chelsea dan mau Chelsea bagi kepada teman Chelsea. Walaupun teman Chelsea itu bukan teman segereja, tapi Chelsea tetap mau berbagi. Karena uang itu sangat diperlukan untuk dia untuk beli peralatan sekolah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan saya sangat bangga Chelsea bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Chelsea bersyukur sekali karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada Chelsea untuk Chelsea menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Superbook, makin sukses. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat datang di Sekolah Minggu Superbook Indonesia. Kayak aku mau tanya kabar nih, gimana adik-adik yang ada di rumah? Kabarnya sehat kan? Pasti sehat semuanya dan diberkati Tuhan. Tapi mau nanya nih, siapa yang udah mandi tadi? Oh, yang udah sarapan? Oh, ternyata semuanya sudah sarapan. Nah, Kak Happy hari ini tidak ditemani oleh Kak Nanda dan Kak Daniel. Tapi karena Kak Daniel bilang bahwa ada satu kakak sekolah minggu yang akan temani Kak Happy hari ini untuk ibadah bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi Kak Happy masih penasaran, siapa ya? Nah, sambil menunggu Kak Happy, tunggu kakak yang mau temanin Kak Happy hari ini, Kak Happy mau senam dulu. Olahraga dulu. Halo, kaget banget tapi. Oh ini kakak yang dijanjikan sama Kak Daniel Iya, sama benar Kak Nanda. banget. Oh Benar. iya.
Tuh, sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah ya. Hai adik-adik Superbook yang Iya. kece-kece banget. Kenalin, nama aku Kak Renata. Tapi kalian bisa panggil aku Kak Rena ya. Salam kenal. Nah, Kak Rena ya, Kak Rena. Rena. Adik-adik ada di rumah yuk sapa dulu. Say hi dulu. Hai Kak Rena. Hai Kak Rena. Yang mau pengen kenalan bisa di. Hai Kak Rena, aku di Kalimantan, aku di Jawa, aku di Surabaya. Ya boleh. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita pastinya harus berdoa. Berdoa dulu. Yuk, sama-sama kita berdiri, kita berdoa ya. Ya, kita berdoa semua. Tutup mata, lipat tangan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kalau kami masih ada lagi dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya. Kami memuji Tuhan dan kami belajar tentang firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur siap memulaikan ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Bentar, jangan duduk. Nah, hari ini bukan Kak Hevi atau Kak Rena yang pimpin kita di dalam pujian dan penyembahan, tetapi ada siapa Kak Rena? Tapi ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Sekolah minggu yang udah Iya, melayani iya, kita iya. dalam pujian dan penyembahan. Betul Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua. Semuanya. Oke Kak Rena, hari ini kita akan bahas tentang mengasihi sesama. Kak Rena, kira-kira kalau mengasihi sama itu hanya untuk teman kita atau gimana? Enggak, pastinya kita juga bisa mengasihi orang tua. Betul sekali, apalagi ada Dan saudara. Saudara, kakak, Betul. adik juga bisa ya. Teman-teman kita yang dekat dengan kita juga kan Iya. kita harus mengasihi sama juga. Nah, sekarang adik-adik di rumah kita tanya Kak Rena ya. Ada nggak pengalamannya Kak Rena bisa diceritakan bagaimana tentang mengasihi sesama? Coba cerita. Karena sih ada satu cerita, Kak. Wow, keren. Jadi Tenang, jangan ribut. Oke. Jadi Kak Rena ini punya teman deket. Kita tuh deket banget, kita tuh akrab banget. Tapi satu hari teman Kak Rena ini tuh mengecewakan Kak Rena. Jadi Kak Rena tuh sedih banget. Dan kecewa banget sama dia Kak Hevi. Nah, Kak Rena tuh mau nanya, gimana sih caranya supaya kita bisa gak kecewa sama sesama? Oke. Tapi tadi dengar cerita Kak Rena, kita sedih juga ya, mengecewakan. Tapi tenang, ada satu kisah Alkitab melalui video animasi berikut ini yang pastinya menjawab pertanyaan Kak Rena tadi. Wah, animasi apa sih Kak? Penasaran kan? Penasaran banget. Adik-adik yang ada di rumah penasaran kan? Kira-kira kisah apa ya? Ayo sama-sama kita saksikan video berikut ini. Guru kami sudah berjalan begitu jauh dan kami meminta kebaikan Anda untuk 1 malam saja. Beritahu gurumu, ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, kalian jangan berhenti di sini. Jika kalian dalam perjalanan ke Yerusalem, pergilah. Guru, orang Samaria menolak kita masuk ke kota mereka. Tuhan, apa engkau ingin kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Kamu tidak tahu roh mana yang menguasai kamu. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya. Orang Samaria akan selalu bertentangan dengan orang Yahudi dan akan selalu demikian. Oh, Chris, Joy, kalian di sini? Kamu kemana saja, Gis? Aku dekat sumur mendengarkan Yesus bercerita tentang seorang Yahudi yang diserang dalam perjalanan. Tidak ada yang menolong. Pertama-tama ada orang Yahudi lain yang lewat, dia tidak berhenti, lalu dia... Pelan-pelan, Gismo. Kami tidak mengerti yang kamu katakan. Yesus menceritakan tentang apa? Baiklah, aku ceritakan. Cerita luar biasa. Ada seorang Yahudi dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Untung saja ada satu robot pahlawan di dekat sana. Aku akan menyelamatkanmu. Saat itulah robot itu melawan penyamun dan menyelamatkan pejalan itu. Dan... Tunggu. Sebentar, Tunggu Gis. sebentar. Apa? Itu pasti bukan cerita yang Yesus ceritakan. Yesus tidak menceritakan tentang kamu kan, Gis? Tidak.
Kenapa? Jadi kamu tidak ada di cerita itu? Ya, secara teknis, tidak. Jangan buang waktu, Gis. Ceritakan saja yang sebenarnya. Seperti yang Yesus ceritakan. Baiklah. Tetapi aku seharusnya ada di cerita itu. Yesus berkata ada seorang pejalan yang diserang oleh 3 orang penyamun. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh. Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dan itu bukan bagian terburuk dari cerita Yesus. Pria berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Apa yang terjadi selanjutnya saat seorang Samaria datang? Bagus, dan kamu tidak melawan penyamun-penyamun itu karena kamu tidak ada dalam kisah itu. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria itu? Aku sulit melihatnya. Mungkin karena aku tidak tahu siapa orang Samaria itu. Oh, kalau begitu kita tidak akan tahu akhir ceritanya. Coba aku periksa orang Samaria di databaseku. Orang Samaria tinggal di Samaria dekat orang Yahudi. Tetapi tempat ibadah dan tradisinya berbeda. Kebanyakan Yahudi menganggap mereka orang asing dan pembuat onar. Akan lebih mudah jika kita dengar semuanya langsung dari Yesus. Aku sempat merekam videonya. Kamu merekam videonya? Kenapa tidak bilang dari tadi, Gizmo? Aku tidak ingat. Baiklah, tunjukkan videonya. Baiklah. Seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Wow, Keren banget, Kasih Kak. tepuk tangan. Wow. Ya, kasih tepuk tangan, ya. Keren banget. Nah, Kak Happy mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan dengan kisah yang barusan kita nonton tadi? Nah, adik-adik yang ada di rumah yang diberkati, kira-kira kasih apa ini? Bisa komen di bawah, Bisa kasih komen di bawah. jempol. Kasih jempol banyak-banyak, kasih tepuk tangan Kasih tepuk banyak-banyak. tangan. Pokoknya kasih komentar yang pokoknya hari ini adik-adik semua diberkati Tuhan. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tanya sama Kak Rena ya. Yuk, kita tanya kira-kira diberkati nggak dengan kisah tadi? Coba cerita. Kalau Karena Ayo. diberkati ya, karena itu diberkati banget sama animasi tadi. Dan karena dapat pelajaran. Jadi yang karena pelajari itu kita harus seperti orang Samaria yang mau memberikan banyak hal ke sesamanya. Tapi Kak Hevi, aku mau nanya nih ke Kak Hevi nih. Apa nih? Bukan 1 kali 1 ya? Bukan MTK. Bukan. Jadi aku mau nanya, apa Iya. sih hubungannya perumpamaan Samaria tadi Iya. dengan cerita yang aku ceritakan ke Kak Hevi? Oke. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan Kak Rena, Kak Happy mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah deh. Kira-kira ada nggak ya adik-adik yang ada di rumah yang punya kisah sama seperti Kak Rena tadi? Bisa diceritakan ya, bisa. Oh saya. Dan ternyata Kak Rena ada beberapa
adik-adik yang bilang, oh iya saya pernah ngerasain sama seperti apa yang Wah, Karena sama cerita. Nah, Karena, Kak Happy akan bagikan satu tips melalui Super Eksperimen. Nah, alat-alat yang kita gunakan untuk eksperimen hari ini Kak Renata, ada tisu. Nah, kita udah gunting seperti ini ya, Iya, jadi ya Kak kecil-kecil. Renata ya. Kecil-kecil. Ada spidol untuk menulis, dan ini ada Sticky notes. sticky note juga. Terus ada double tip, ada balon yang sudah ditiup ya, sudah ditiup ini. Terus ada kain dan ada juga gelas, ada juga gunting untuk dipakai untuk memotong tisu-tisu seperti ini. Nah, di sini kain ini melambangkan tentang kehidupan kita. Ada yang jahat, ada yang baik. Tapi sebelum itu Kak Renata, kita harus baca dulu super ayat kita hari ini. Super ayat kita hari ini terdapat di mana? Di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan hari ini kita mau melakukan eksperimen tentang hal yang jahat dan hal yang baik. Langkah pertama yang kita lakukan atau eksperimen pertama yang kita lakukan adalah di sini ada gelas melambangkan tentang karakter kita ya. Sini karakter kita apa yang? Karakter yang jahat. Yang jahat. Saya tulis karakter yang jahat. Pakai hitam aja. Hitam. Jahat. Saya tulis jahat ya. Jahat. Oke. Nah, jahat terus kita tempel di gelas ya. Oke. Nah, kita tempelin di gelas ya. Nah, di sini ada gelas yang Kak Happy udah tulis tentang hal-hal yang jahat. Yang jahat. Ini melambangkan tentang karakter kita dan ini tentang kehidupan kita. Nah, hal-hal yang jahat apa aja sih Kak Rena ya? Ada mencontek, ada melawan orang tua. Dendam juga Dan banyak hal-hal yang kita lakukan tentang sesuatu yang jahat dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Kira-kira apa respon dari teman kita atau sesama kita terhadap sesuatu yang kita lakukan tentang hal-hal yang jahat. Nah, ini tisu yang sudah kita gunting-gunting melambangkan tentang sesama kita. Setelah kita gosok ya kan, kita dekatkan sama. Dan ternyata tidak ada respon dari sesama kita. Menandakan berarti sesama kita itu tidak merasakan sesuatu atau dampak dari diri kita sendiri kalau kita sering melakukan kejahatan. Nah, sekarang untuk eksperimen yang kedua adalah di sini ada balon, nanti Kak Rena akan bantu ya. Bantu untuk melakukan eksperimen yang kedua. Ini tentang hal yang baik ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Rena mau bikin sesuatu. Sekarang kita gosok balonnya ya. Nah, kita gosok karakter yang baik ya. Itu ada jujur, membantu berdoa, sesama, bantu papa mama. Pokoknya banyak hal-hal yang baik yang sering kita lakukan dan apa respon dari setiap sesama kita. Oke, kita coba nih ya. Kita tempelin ke tisunya ya. Tisu ya, ini melambangkan tentang sesama. Wow. Nah, terus lagi. Wah, adik-adik semua yang ada di rumah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, respon terhadap sesama kita itu sangat luar biasa ya. Mendekat sama mereka kita. Mendekat kepada kita karena apa? Kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Kalau kita jahat, nggak ada sesama kita yang akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik, pasti banyak yang mendekat ya Kak Evi ya. Banyak yang mendekat kepada kita. Jadi tetap terus melakukan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat diri kita dan juga tetap sesama kita juga. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, terus lakukan yang baik dan jauhilah yang jahat. Wow, keren banget super eksperimen kita hari ini. Pokoknya kita diberkati dah. Pokoknya kita diberkati dengan eksperimen hari ini. Dan ternyata sesama kita akan diberkati dan kita akan berbagi kasih itu kepada sesama kita juga. Berarti meskipun ada orang mengecewakan kita, tapi bagian kita tuh tetap melakukan apa yang baik dan menjauhi yang jahat ya Kak Hevi ya. Menjauhi yang jahat. Lakukanlah yang baik dan menjauhi yang jahat. Betul sekali Kak Rena. Karena Tuhan ajarkan kita di kisah yang barusan kita nonton tadi tuh. Kisah Samaria tadi tuh. Yang meskipun orang Samaria dan orang Yahudi pada zaman itu. Mereka tuh saling bermusuhan. Tapi mereka bukan berarti mereka tidak saling mengasihi Kak Rena. Iya, mereka saling mengasihi. Oke, thank you banget nih. Makasih banyak Kak Hevi. Sekarang aku tahu bahwa kita tuh harus mengasihi sesama dengan jujur dan tulus. Dan aku percaya
kalau kasih itu akan mengubahkan sesama kita. Betul sekali Kak Rena. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah dan juga Kak Rena, supaya kita tidak lupa dengan pelajaran hari ini, gimana kalau kita super kebenaran? Oke, buat adik-adik yang udah siap untuk super kebenaran, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita ikuti super kebenaran kita hari ini. Tunggu Kak Rena, melihat dulu. Masih nggak ada lah yang berduduk nggak? Oh ternyata mereka udah berdiri. Udah ya, semua. udah semua berdiri. ya? Oke, Oke, mantap. siap. Berarti dengan sikap yang ikut Siap. Kak Happy dan Kak Rena ya. Oke. Super kebenaran kita hari ini adalah super kebenaran. Aku mau tulus dan jujur mengasihi sesamaku. Satu kali lagi, Kak Rena. Super kebenaran. Aku mau tulus dan jujur mengasihi sesamaku. Wow, keren banget. Dan kita juga ada apa? Super ayat. Nah, adik-adik yang ada di rumah. Oke, aku ambil Alkitab dulu nih ya. Boleh. Adik-adik yang ada di rumah bisa ambil Alkitabnya dan kita akan buka di mana, Kak Rena? Kita akan buka di Roma Roma 12 ayat 9. Ya, Roma 12 ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wah. Jauhilah yang jahat lakukan dan lakukanlah baik. yang baik. Wah, pintar-pintar banget nih Kak, adik-adik superbook kita nih. Pastinya dong Kak Rena, mereka itu ada adik-adik yang luar biasa. pintar Dan banget. ini semua juga tidak lepas dari support papa mama yang terus mendukung pelayanan generasi anak di Indonesia. Karena itu Kak Happy dan Kak Rena mengucapin terima kasih banyak buat papa mama yang tetap terus mensupport pelayanan Superbook Indonesia, memuridkan generasi anak di Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia untuk memuridkan generasi-generasi anak dengan cara scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan untuk papa mama yang ingin tahu lebih lengkap lagi bagaimana perjuangan kita dalam memuridkan jutaan anak di Indonesia bersama Superbook dan CBN, papa mama bisa nih lihat apa yang kita lakukan di website di bawah sini. Jangan lupa ya papa mama ya melihat perjuangan kita juga yang memuridkan jutaan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang saatnya kita prakarya. Nah Kak Rena, kita hari ini buat prakaryanya apa sih coba? Hari ini kita akan buat prakarya kartu kasih sesama. Kartu kasih sesama, Ya, wah keren. peralatan yang kita butuhin. Pertama, kertas horizontal dan vertikal. Terus ada spidol. Lalu ada penggaris. Terus ada kertas yang bentuknya love. Nanti mungkin Kak Rena bisa kasih contoh buat adik-adik untuk cara buat love-nya ya, kertas love ya. Ada 6. Ada 6 lembar. Terus ada lem, ada gunting, dan ada kertas yang besar. Oke, Sekarang. caranya kita kertas besar ini kita lipat dulu jadi 2. Kita lipat jadi 2. Nah sekarang Kak Rena itu adik-adik kan mau pengen kasih contoh buat yang apa love ini, Kertas cara buat love. love ya, iya. Oke. Ini guntingnya. Jadi ada pakai sediain kertas kecil kayak gini, bisa dilipat jadi 2. Terus kita gunting. Oke, adik-adik untuk menggunakan gunting harus ada pengawasan dari Orang orang tua. atau kakak-kakak di rumah ya, ataupun di gereja juga. Kita gunting ya. Gunting. Dan Selesai, hasilnya bakal jadi kayak gini. wow, gampang kan? Gampang banget kan? Oke, sekarang cara buatnya gimana sih? Selanjutnya kita Iya. ambil kertas Kertas. yang vertikal nih, yang panjang. Terus kita tempelin nih kertas love yang udah kita buat. Iya.
Kita taruh di sini, terus kita gambarin garis Kita di kasih atasnya. jarak ya? Iya. Kita kasih garis ya. Sini. Di atas love tadi. Nah, udah kasih garis kayak gini. Kita bikin lagi garis yang lainnya tapi jaraknya 1 cm. Jadi ada jarak ya? Iya. Jadi waktu ngelemnya itu teratur ya, rapi iya, gitu ya? betul. Sekarang kita gambar nih. Jaraknya 1 cm ya. Adik-adik Anda di rumah bisa perhatikan ya, supaya gampang dan mudah untuk buat apa namanya tadi? Kartu kasih sesama. Buku kartu kasih sesama. Iya ya? Iya. Kita tarik garis nih ya, setiap 1 cm. 4, 5, dan 6. Kita mau pakai double tip atau lem ya? Oh, Boleh. itu tunjuk sama adik-adik Kita di rumah. kasih tunjuk dulu ya. Iya. Hasilnya bakal jadi kayak gini. Garisnya ada banyak. Iya. Terus Siap. bisa Sekarang kita kasih double tip dulu ya. tutup dulu gini ya? Di tengahnya aja. Tengah sini aja? Iya. Sampai di sini aja bawah. ya? Iya, betul. Kita gunting nih. Oke. Sudah. Double tip kayak gini, kita bisa copot ininya ya. Oke. Sekarang waktunya kita Tempelin yang love-love yang tadi ya? love tadi, betul. Warna apa, Kak? Warna ini aja dulu Warna biru. pertama, iya. Setelah itu warna ini aja deh. Warna kuning. Baru warna merah. Kita tempelin di step garis yang tadi ya. Jadi sejajar ya? Iya. Nah, setelah itu merah terus apa pink lagi boleh nggak? Boleh. Siap. Jadi begini hasilnya. Sudah mulai jadi. Wow. Nah, ada sisa garis bisa kita lipat. Lipat. Kita lipat. Jadi begini kebagi 2. Lalu kita bisa tempel kertas horizontal tadi. Kita tempelin di sininya nih. Nih. Oke, berarti kita pakai double tip lagi ya? Iya, boleh. Di mana? Di sini. Sini aja. Oke. Kita tempel ya. Kan begini bentuknya nih. Kita begini, terus kita buka. Kita tempel di sini. Oh iya. Hasilnya jadi begini. Wow, Nah, udah mulai ker. Iya, Sekarang kita ambil kertas karton yang besar yang kita lipat tadi. Ini. Kita buka, terus kita tempel. Kita tempelin ini dulu, Kak. Oke, siap. Double tip di Double sini tip nih, dulu di ya? kertas horizontal yang ini nih. Yang ujung, setiap ujung ya? Iya, ujung-ujungnya kita tempelin. Tuh. Tempelin ya, di sini. Oh gitu. Udah? Oke. Nah, oh iya ya. Mau lihat hasilnya nggak? Wah. Oh iya. Bisa ditulis di pesan, ada pesannya di sini. Ada love mom atau juga papa juga bisa. Ya, buat siapa aja yang mau kamu tulis di sini boleh banget. Buat kakak-kakak juga boleh. Buat Kak Evi sama Kak Renata juga Boleh juga. Boleh juga. Ini kita bisa dekor juga nih. Bikin yang lebih cantik lagi Iya, ya. biar kita percantik lagi. Oke, adik-adik Anda di rumah bisa juga dengan apa bahan-bahan yang lain juga ya? Iya, bisa. Bisa. Oke, sekarang kita mulai apa nih? Bikin love juga ya? Love juga, love kecil. Nah, hasilnya begini. Cantik kan? Nah, sini buka. Oke, itu juga ini nih. Oke, bisa dibuka. Dan bisa difoto. Terus jangan lupa di-upload di media sosial dan tag Superbook Indonesia. Nah, Kak Renata ngomong-ngomong tentang sosial media nih. Kak Happy mau kasih tahu sama adik-adik semua. Ingetin juga buat adik-adik semua, jangan cuma di tag ya. Tapi adik-adik juga bisa follow Instagram dan juga Facebook Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel di
Superbook Indonesia. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Betul sekali. Nah, Karena adik-adik semua yang ada di rumah, ingatin atau kasih tahu sama teman-teman ya yang mungkin belum tahu tentang Superbook Indonesia, bisa sama-sama saling share supaya kita semua banyak yang diberkati Tuhan. Dan Karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi tenang, karena minggu depan kita ketemu lagi, ya kan? Nah, Kak Happy juga dan Karena tak pengen ingatin adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk sama-sama saling mengasihi dengan tulus dan jujur. Kepada siapa? Sesama kita. Serta Iya. jangan lupa untuk melakukan apa yang baik dan menjauhi yang jahat. Setuju banget Kak Renata. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa yang pastinya ya. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan dan kita berdoa supaya setiap firman yang kita dengar hari ini semuanya kita diberkati Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita berdoa, kita berdiri ya. Kita berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan yang sangat luar biasa banget. Kami boleh diajarkan untuk menjadi orang-orang yang jujur dan selalu menjauhi yang jahat. Dan kami boleh memuji Tuhan, kami percaya semua kami akan tetap terus diberkati Tuhan dan terus disertai oleh Tuhan. Berkati papa mama kami, kakak-kakak kami juga semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you. Dadah. Selfie.